satu yang menjadi semangat dari sang ibu yang akan saya panggil ke atas panggung ini. Aku mengikuti prasangka hambaku. Siapa dikira ibu dari 4 orang anak, yang paling kecilnya juga masih SD, Bapak Ibu sekalian, hari ini mampu punya semangat luar biasa. Saya jujur, sejujur-jujurnya baru kali ini ketemu dengan beliau. Beliau hari ini mencetak prestasi yang sangat fantastis. Dalam 3 bulan sejak aktif, bonusnya mencapai 40 juta di HPAI. Ibu rumah tangga, 4 orang anak, 1 orang suami. Hari ini bisa menunjukkan kesuksesan luar biasa bersama keluarganya. Manajer di bulan pertama, langsung di bulan pertama. Eksekutif manajer di bulan kedua. Tidak tanggung-tanggung, eksekutif director di bulan ketiga. Dan tahun ini dilantik jadi loyal eksekutif director. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, rasanya gemetar tangan saya ini. Rasanya ingin berguru juga sama beliau. Saya tampilkan dengan bangga salah seorang yang paling sadar dengan kesuksesannya, Ibu Irawati Sadar. Tepuk tangan buat saya. Ya. Jantung saya deg-degan kayak Mas tadi. Bila ada 1000 mujahid, Allah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, Allah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, Allah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, Allah yang menggenggamnya. Takbir. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di hadapan orang-orang hebat luar biasa yang punya semangat ya, yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan calon penghuni surga? Karena salah satu ciri calon penghuni surga wajahnya bercahaya, wajahnya penuh dengan semangat. Saya dari tadi memperhatikan ibu yang pakai jilbab pink dari awal. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Mungkin panitia bisa memberikan hadiah. Bu Agustina, dari pagi sampai sore baterainya alkalin. Ya. Pantas tadi ini ya terbangnya jauh banget ya. Jadi yang mana? Oh iya. Simbolis ya. Baik, Bu Agustina silakan dulu. Saya ingin bagi-bagi hadiah dulu sambil meredakan deg-degan saya. Silakan Bu Agustina. Udah? Oke. Tepuk tangan untuk Baginda. Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ketika Pak Rafiq yang minta untuk atau bertanya ya, awalnya bertanya Pak Rafiq Japri gitu ya. Jadi Bu Ira tolong ceritakan perjalanan Bu Ira bersama HPAI selama 3 bulan terakhir, katanya gitu. Saya bingung apa yang mau saya ceritakan gitu ya. Karena rasa-rasanya kalau saya bilang sama Pak Rudi, beliau upline saya, motivator saya ini kayaknya kecebur ya Pak ya, kecebur di HPAI, nggak sengaja. Karena seperti Pak Iskandar tadi, bahwa sesungguhnya saya termasuk orang yang anti MLM. Jadi kemanapun saya, bahkan di Liko, kemudian di Taklim, saya sering katakan pada ibu-ibu peserta taklim atau likoan, nggak usah di MLM deh gitu ya, karena MLM itu begini dan seterusnya. Tapi ternyata mungkin kualat ya Bapak Ibu ya. Jadi qadarullah, Allah mempertemukan saya dengan HPAI ya. Sebetulnya saya sudah daftar sebagai member di HPAI kira-kira setahun sebelum 3 bulan yang luar biasa itu gitu. Setahun itu cuma jadi putri tidur ya.
tidur aja nggak ngapa-ngapain. Saya cuma berharap ketika itu jadi member, saya akan bisa beli kopi Radik kesukaan kami keluarga dengan harga lebih murah. Ketika itu belinya 80.000 ya, Bapak Ibu ya. Iya. Dan itu juga daftar sebagai membernya bukan di Tanjung Pinang, tapi di Palembang. Ketika itu kami hadir sebagai peserta musyawarah besar Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, iya JSIT. Saya waktu itu kepala sekolah TKIT Aisyah Tanjung Pinang, kemudian hadir di sana. Dan di sana upline saya sekarang Bu Ami, ya, yang berada di bawah bimbingannya Pak Rudi juga, buka bazar kopi Radik. Jadi qadarullah di situ kok tergerak kemudian hati saya ketika dirayu oleh Bu Ami, kena deh gitu ya. Dan akhirnya saya daftar sebagai member. Itu di Palembang, bukan di Tanjung Pinang yang sudah ada stokisnya. Dan stokis di Tanjung Pinang ketika itu adalah teman satu pengajian dengan saya. Jadi memang semuanya Allah yang sudah mengatur. Balik ke Tanjung Pinang, nah itu tadi setahun saya tidur. Sampai akhirnya Bu Ami atau mungkin Pak Rudi duluan ya Pak ya, yang mengkontak ke saya, kemudian mulai gitu ya, mulai membangunkan, mengoyok-oyok kalau kata Bu Dery. Ayo Bu, kita ngadakan kelas pre-KHT ya, pre-KHT di Tanjung Pinang katanya gitu. Nah kemudian karena waktu itu pada bulan April kalau nggak salah, jadi saya kasih alasan ke Pak Rudi ketika itu, nanti deh Pak, saya masih konsentrasi dengan itu tuh. Bulan April itu ada apa tuh ya? Pokoknya tahu lah ya. Iya. Jadi saya masih konsentrasi dengan itu. Saya sedang diberi amanah. Jadi apa kata Pak Rudi ketika itu? Bu, saya juga diberi amanah yang sama loh Bu, gitu ya. Artinya apa? Harusnya Ibu juga tetap bisa membagi waktu gitu maksudnya. Mungkin gitu ya Pak Rudi ya. Jadi enggak deh Pak, saya mau fokus dulu di sini karena ini membutuhkan fokus, konsentrasi dan tenaga yang sangat besar ketika itu. Dan takdir Allah juga setelah pemilihan kami berdua gagal. Ya, ya, pemilihan kades. Ya pokoknya pemilihan itulah ya, gitu ya. Pemilihan itu tuh pokoknya gitu. Tapi tidak jadi. Kemudian mulai lagi Pak Rudi japri ke saya, Bu Ira, ayo kita bikin ini, kan sudah selesai nih masa sibuknya gitu ya, sudah selesai. Kemudian saya bilang lagi, saya cari alasan lagi gitu, Pak Rudi maaf, saya masih mau konsentrasi apa? Pak Rudi dengan sabarnya, namanya orang marketing kan begitu ya Bu ya, harus sabar, harus legowo ya, gitu kan. Jadi saya bilang saya mau konsentrasi karena akan melakukan perjalanan ke Baitullah, ya. Jadi ya sudah, kalau sudah itu kan mungkin Pak Rudi nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. Terpaksa untuk merelakan, silakan lagi saya pergi ke Baitullah tanpa mengadakan kelas pre-KHT. Nah sambil pergi ke Baitullah, di situ saya juga bawa satu misi, ya, bahwa saya harus minta petunjuk dari Allah bahwa apa yang akan saya lakukan nanti, ya, di HPA ini adalah sesuatu yang memang Allah ridho, yang memang Allah bukakan ini untuk saya sebagai satu sarana dakwah. Karena sia-sia ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Akhirnya berangkatlah saya dengan suami ketika itu ke Baitullah, dan saya ingat sekali ketika tawaf saya sempat berdoa, ya Allah, jika memang keterlibatan saya di HPA ini Allah itu ridho, jika memang di sini melalui HPA ini Allah bukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan, jika memang dengan ini saya jadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat untuk umat, lebih bermanfaat untuk semuanya, dan semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, maka tolong bukakan ya Allah, tolong tetapkan keyakinan saya di sini. Karena sambil tawaf itu
sambil tentunya berlinang air mata ya, karena teringat bahwa betapa banyak saudara-saudara kita yang seringkali kadang-kadang datang pada kita kemudian butuh bantuan, sementara kita juga lagi nggak ada gitu ya. Sedih ya Bapak Ibu ya, ketika datang orang yang kita tahu betul-betul dia membutuhkan, tapi kitanya juga nggak bisa bantu gitu. Paling kita cuma bisa bantu doa, kan nggak mungkin tiap hari dia kenyang dikasih doa, ya kan? Harus kita berikan sesuatu yang real juga gitu. Nah kemudian kembali dari perjalanan dari Baitullah, nah Pak Rudi juga nggak buang-buang kesempatan lagi gitu ya. Jadi apa yang mentor saya ini luar biasa gigihnya gitu. Beliau ini lagi ke saya, ya, kontak lagi, kemudian ayo Bu Ira. Nah kalau sudah begitu saya sudah nggak punya alasan lagi. Saya sampai bilang sama suami, aduh Bi, sebetulnya saya ini masih kayaknya sibuk banget gitu ya, karena kebetulan saya diberi amanah juga sebagai ketua di bidang organisasi perempuan. Saya khawatir kalau kesibukan saya di HPI ini kemudian akan beririsan dan akan membuat saya mengabaikan amanah-amanah yang ada di organisasi tersebut. Ya udah Mi, bismillah aja, kan udah janji gitu. Nah berangkat dari situ, bismillah tawakal Allah, akhirnya pada bulan Oktober ya kalau nggak salah Pak ya, ya akhirnya kita mengadakan pre-KHT ya, pre-KHT. Nah kemudian di situ tadinya saya optimis sekali bisa mendatangkan sekitar 100 orang karena permintaan dari Pak Rudi juga, Bu Ira datangkan 100 orang supaya kita bisa adalah ininya ya, adalah untungnya kita nggak harus nombok gitu dari acara tersebut. Iya Pak, insya Allah sekitar 70 sampai 100 orang saya bisa datangkan, insya Allah. Karena saya berpikir ketika itu kami sering keliling ya, taklim, kemudian ke organisasi-organisasi perempuan dan sebagainya. Pada hari yang ditentukan ternyata yang hadir tidak seperti yang dibayangkan. Padahal itu sebagian besar sudah disubsidi. Nah, gitu, sudah disubsidi. Jadi iklimnya kalau saya bisa berikan ilustrasi di Tanjung Pinang itu masih banyak sekali yang ketika seminar atau ketika diadakan pelatihan-pelatihan itu masih mikir beribu-ribu kali kalau ada bayarnya. Padahal bayarnya cuma Rp50.000 selembar. Ya? Jadi pasti mikir-mikir lagi. Nah ketika sudah sebagian digratiskan, ternyata juga masih banyak yang tidak datang. Yang hadir ketika itu hanya sekitar 35-40 orang. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu yang jadi panitianya melihat seperti itu sedih nggak? Sedih. Sedih? Sedih. Benar. Asal sedih. Ya agak-agak ini juga ya. Kalau bahasa di tempat saya itu agak-agak tensin juga gitu sama Pak Rudi gitu. Karena saya menjanjikan 70 sampai 100. Nah, cuma subhanallah ya, saya sempat katakan ke Pak Rudi bahwa Pak Rudi saya kayaknya agak pesimis deh kalau sampai 20 targetnya Pak Rudi itu untuk meng-closing peserta KHT dari KHT itu gitu. Agak-agak ini, tapi kalau bulan depan mungkin saya masih bisa dapat 20 orang. Tapi bismillah tawakal Allah, dan lagi-lagi dengan kehendak Allah ya, akhirnya pada saat seminar tersebut terclosing 20 orang langsung peserta KHT. Dan alhamdulillah bulan depannya ketika KHT diadakan ada 30 orang peserta KHT. Subhanallah ya. Ya. Saya pikir bangunnya saya ketika itu, setelah acara pre-KHT dimulai, selesai, kemudian seperti dibangunkan dari tidur, ya, dan teman-teman di Tanjung Pinang juga seperti terbangun, tersemangati. Mulai banyak pesanan-pesanan herba ketika itu, ya, dan saya mulai berani bawa-bawa herba kemana-mana, karena tadinya tipe saya kalau kata ibu saya, kamu mah nggak bakat jadi pedagang. Bakatnya bagi-bagi kopi radik aja, ya. Jadi belum berani. Saya sampai ketika itu, saya nggak punya bakat jadi pedagang gitu. Saya bakatnya udah deh ceramah aja lah gitu ya misalnya. Tapi ketika setelah seminar,
kemudian banyak tawaran, banyak pesanan, saya berani bawa keteng-keteng kopi Radit kemana-mana, dan sengaja saya bawa di kantong kresek yang bening, ya, supaya kelihatan. Ya. Di tiap liko, di tiap taklim saya bawa, sengaja saya overacting gitu ya. Saya lewat permisi, bawa kopi Radit gitu ya. Terus kalau ada tamu juga saya buatkan kopi Radit. Kalau perlu pakai susu kambing. Ya. Modalnya gede, gede nggak? Gede mungkin kalau dibandingkan dengan berapa yang saya dapatkan ketika itu. Cuma dalam pikiran saya ketika itu ya udah diniatkan saja untuk melayani tamu, ya kan? Karena hadis Rasulullah SAW, ketika kita memuliakan tamu, maka ada balasan pahala yang luar biasa. Ya. Jadi dia akan begitu. Dan alhamdulillah, ketika saya buatkan kopi Radit campur susu kambing, ya, mereka langsung ini responnya positif. Ini beli dan seterusnya. Sampai Lebaran, nah saya punya ini lagi, ide lagi. Ini Lebaran biasanya banyak tamu ke rumah. Ya, maka saya jadikan pojok di ruang tamu saya itu ada semacam tempat buku ya, tempat keranjang buku yang bisa dijadikan tempat duduk. Di situ saya taruh kopi Radit dan beberapa herba ketika itu. Ya. Nah, alhamdulillah tanpa saya harus banyak bicara, karena memang aslinya saya tidak terlalu banyak pandai bicara. Jadi datang tamu kemudian lihat itu langsung nanya kan, ya Bu itu apa gitu. Nah dari situ saya mulai cerita, ya saya mulai cerita ini bahkan tamunya ada di sini Mbak Ratna Juwita, itu termasuk tamu saya ketika Lebaran, ya. Jadi langsung bertanya dan saya langsung punya cara untuk menjelaskan herba ketika itu. Kemudian setelah acara KHT dimulai, kemudian dan alhamdulillah ya dari pre-KHT pertama itu makin tersemangati, dan seperti kata Pak Firly tadi, ketika itu saya masih manajer, ya, kemudian masih stokis. Kemudian bulan berikutnya saya sudah PSD, ya. Itu pun dengan rasanya begitu banyak Allah bukakan kemudahan-kemudahan, ya. Ketika stokis butuh modal berapa Bapak Ibu? 5 juta, ya kan? Itu bukan modal saya, gitu. Jadi saya pakainya modal orang, dan alhamdulillah Allah memberikan peluang. Ini pakai dulu modalnya 5 juta, dan alhamdulillah dalam waktu singkat kembali. Kemudian ketika PSD berapa puluh juta? 20 juta. Kalau mikir dari mana coba 20 juta, ya? Karena sebelumnya saya tidak pernah punya yang namanya tabungan di rekening. Ya. Kalau akunting biasanya marah tuh ya kalau kita nggak punya tabungan, ya. Saya tidak pernah punya tabungan di rekening. Jadi 20 juta itu dari mana? Ya kita ini aja. Kalau bahasa Melayu itu kong kali kong, ya. Dengan peserta yang mau ini, yuk kita ini yuk, gitu. Tabungan, ya. Kemudian ya, pokoknya gitu deh, ya. Jadi dapatlah 20 juta dan bismillah tawakal Allah, akhirnya jadi PSD. Kemudian pas KHT kedua ya Pak ya, KHT kedua nggak tahu itu keberanian dari mana ya, karena ketika PSD pun saya pesan barang 20 juta dan alhamdulillah repeat order ke pusat juga hampir setiap hari ya. Itu juga kalau ditanya kenapa kok bisa setiap hari gitu ya repeat order, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, dan pokoknya itu berjalan seperti apa adanya saja, mengalir. Nah kemudian pas pada KHT kedua disemangati oleh Pak Rudi dan Bu Dery ketika itu, Bu Ira kayaknya jadi KC aja deh gitu, ya, buka kantor cabang aja gitu, karena mungkin perputaran ini sudah cepat gitu modalnya. Butuh modal 100 juta. Kira-kira dari mana ya coba 100 juta? Bapak Ibu pengen buka KC? Pengen ya? Kita doakan ya, yang mau buka kantor cabang isi ya, pusat bisnis center, mudah-mudahan setelah dari sini sukses buka kantor cabang ya. Yang mau jadi PSD mudah-mudahan sukses jadi pusat stokis daerah. Amin. Yang mau jadi stokis, yang belum jadi stokis silakan jadi stokis sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Nah ketika jadi KC juga Pak Rudi sempat cerita waktu kita mau PSD Pak KC kan kita ngajukan izin ke pusat ya. Nah Pak Rudi sempat cerita
Pak Amir belum ACC gitu ya, belum ACC karena katanya kenapa Pak? Masih belum yakin ya Pak ya? Ya belum yakin gitu. Masa katanya belum yakin beda kata Pak Rudi. Ya, jadi setelah alhamdulillah setelah berapa hari gitu gak langsung di ACC, akhirnya pas pada KHT yang kedua itu Pak Rudi menyampaikan duka gembira, sudah di ACC Bu Ira, Bismillah, Bu Ira jadi KC. Nah itu sangat cepat sekali perputarannya, dan saya terus terang seperti Pak Rudi juga di awal, bahwa saya sampai sekarang ini masih terkaget-kaget. Jadi kalau disuruh cerita secara detail, saya belum bisa menceritakan detail apa ya sebetulnya gitu ya. Kok bisa dapat bonus 40 juta itu real Bapak Ibu? 40 juta dalam 1 bulan. Jadi sebelumnya bulan-bulannya ketika saya masih tidur, itu bonus saya paling 300-400 ribu. Tapi kalau kata orang Melayu, jadilah cukup untuk makan aja gitu ya. Ya, sekedar cukup beli kopi radik saja gitu ya. Nah, ketika bulan Oktober kalau nggak salah, bonus saya naik setelah pre-KHT menjadi 4 juta sekian gitu. Bulan Desember itu yang saya terkaget-kaget, sampai saya WA ke Pak Rofiq ini nggak salah ya bonus saya nih. Saya khawatir dari manajemen pusat salah input. Ya, saya takut saya udah pakai PHP kan, kalau saya udah pakai ternyata itu bonusnya orang gitu ya. Itu kan berpikir sederhananya ibu rumah tangga ya, maklum aja ya Bapak Ibu ya. Jadi khawatir kalau ini sudah saya pakai, nanti saya harus kembalikan lagi. Tapi ternyata betul gitu. Jadi seperti mimpi bahwa saya dapat segitu. Dan itu satu bukti bahwa ibu rumah tangga biasa pun bisa menghasilkan dana sebesar itu. Dan jangan pernah ada pikiran bahwa saya nggak bakal datang, jadi gak usah deh masuk ke HPAI, nggak bisa jualan gitu ya. Karena itu juga pernah saya rasakan. Ya, saya bukan tipe yang suka bicara, ketemu orang jual HPAI gitu ya, jual kopi radik, ketemu di sini lagi jual susu kambing, ketemu di sini lagi jual minyak zaitun misalnya. Tidak seperti itu. Saya berdagang dalam senyap. Ya, dalam senyap apa? Sambil bawa itu saya sambil doa. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ini Allah ridho gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya bawa dagangan ini, niat saya lurus tanpa ada wanting-wanting yang lain. Ya. Karena niat yang lurus insya Allah akan langsung nancep jelek di hati orang-orang yang kita temui. Ya. Jadi saya takut sekali ketika saya bawa dagangan, yang terlihat atau saya datang ke Liko, yang terlihat adalah wajah-wajah yang akan diprospek. Ya. Saya khawatir. Harusnya kan ketika datang ke Ta'lim atau Liko, bahwa kita ingin berbagi, mudah-mudahan dari kita Allah berikan hidayah pada orang-orang yang kita datangi kan gitu kan. Tapi kesini-sininya akhirnya, oh iya ya, di HPAI juga bisa jadi salah satu sarana saya untuk dakwah, ya kan? Ketika mengajak orang bahwa ini loh ada MLM yang syar'i, ini loh ada produk yang halalan, hibah, insya Allah. Kapan lagi kita mau hijrah, ya kan? Jangan lagi kita mengayakan orang asing. Kapan lagi kita mengayakan Islam? Ini saatnya kita hijrah ke produk halalan, thayyibah, alamiah, ilmiah, ilahiyah. Ya. Jadi ini saatnya kita hijrah. Sekarang itu yang sering kita sampaikan di depan peserta taklim dan sebagainya. Ya. Jadi itu bisa jadi sarana dakwah. Nah, ketika banyaknya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dan rasanya ringan saja langkah saya, nah itu saya makin yakin, ya. Belief itu makin ada di sini bahwa apa yang saya lakukan, insya Allah ridho selagi niat itu terpelihara. Nah, ketika kita sudah yakin, maka langkah kita akan semakin ringan, ya kan? Tidak ada lagi keraguan. Karena sebelum saya punya tekad, punya azam bahwa saya akan fokus di HPAI ini, saya bertanya banyak sekali pada Pak Rudi. Ya, mungkin ketika Pak Rudi ditanyakan saya ketika itu ya, ada semacam oh ini Bu Ira kayaknya interogasi di sama saya gitu. Saya tanyakan siapa orang-orang di balik HPAI ini, siapa tokoh-tokohnya, gitu, ya.
Kemudian sampai saya tanyakan, pernah nggak bermasalah gitu. MLM-nya seperti apa gitu ya. Dan satu hal yang saya ingat ketika di KHP, salah satu KHP ketika itu, beliau mengatakan di depan peserta KHP bahwa bisnis KPAI ini adalah bisnis yang dari hulu ke hilirnya adalah orang-orang Islam. Tidak ada satupun SDN-nya orang di luar Islam. Subhanallah, saya bilang ini salah satu petunjuk dari Allah. Maka bismillah tawakallah, kalau orang-orang yang hebat saja, yang saya ketahui orang-orang yang insya Allah soleh ya, mau terjun ke HPAI, yang mereka saya tahu ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, kenapa saya tidak? Maka mulai ketika itu saya azamkan bahwa saya akan fokus di HPAI. Allahu Akbar. Mungkin cukup ya, itu Pak Firlian. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua, juga untuk saya ya pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian orang-orang pelaku-pelaku kemenangan yang dengan HPAI ini kita berjalan menuju cahayanya Allah. Ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya perjuangan ini kita wujudkan di HPAI bersama doa